Hari ini kita mau inform sesuatu ke kalian, but it's not good news gitu. Jadi kita mau kasih tahu kalau kita batal nikah. Tahun ini. Jadi kapan dong? Nggak tahu. Tanya Miss Corona. Ya. Bagaimana ini? Ini gara-gara si Corina itu. Corina. Corina di luar sana. Ini nih Mbak Corina. Gara-gara Anda kita batal. Harusnya dalam waktu dekat ya nggak sih? Nah, kita udah prepare dari kapan sih? Sebenarnya 2019 aku lupa. Agustus, September sekitar lah. Sebenarnya kita udah mulai prepare itu dari bulan Agustus. Ya aku inget banget pas aku selesai propose ke dia, aku bilang rencanaku Februari. Aku ngomong Februari gak sih? Ya aku langsung bilang oke, Februari gitu. Terlalu cepet. Kita prepare dari bulan Agustus itu kita udah sempat ke Bali ya. Terus kasih tau nggak venue di mana? Jangan dulu ya, harus lihat videonya. Jadi ini nanti kita akan bagi banyak part, kamu harus nonton makanya. Memang buat kita itu venue itu paling penting, bener gak sih? Ya kita itu orangnya lihat venue, soalnya venue di list kita itu paling pertama, tapi ternyata kita tuh salah. Jadi yang harusnya pertama kita cari ketika kita prepare wedding itu apa, Pe? EO atau event organizer. Biasa orang sih nyebutnya wedding organizer ya, WO. Banyak sih sebenarnya, ada wedding organizer, wedding planner, wedding apa lagi satu ya? Iya, wedding stylist, banyak lah. Tapi intinya pertama kali yang harus disiapin itu sebenarnya WO. Kita anggap aja IO aja ya kita ngomongnya. Kita tuh salahnya melihat venue dulu, tapi belum dapat IO-nya. Nah, sedangkan sebenarnya itu kita harus ngecek IO dulu. Baru dari IO kita biasanya akan dapat rekomendasi venue-venue yang memang sesuai dengan style wedding kita itu seperti apa. Bener gak? Betul. Sebenarnya kita akan bahas cuma dua aja di tahap preparation, yaitu kita akan bahas mengenai IO sama venue. Kenapa dua itu aja? Karena menurut kita itu yang paling penting. Ya, soalnya at least buat kita. Karena kita lebih cerewetnya tuh ke IO dan ke venue. Nah, terus kalau untuk pencarian IO kita dulu bagaimana prosesnya? Kita nyari IO itu bulan Oktober tahun lalu. Kita datang ke salah satu pameran wedding terbesar di Surabaya, di salah satu mall yang setahun 2 kali. Jangan sebut nama. Nah, kita datang ke situ ada 3 hari dan kita itu setiap hari kita kita 2 hari datang, 1 hari nggak datang. Jadi 3 hari yang pertama itu kita kesana dari pagi sampai malam, bener-bener sampai tutup. Dan kita nyari IO itu kenapa sampai lama kayak gitu? Karena setiap kali kita ngelihat IO kita stop dan kita ngajak ngobrol. Kenapa kita ngajak ngobrol? Karena kita mau tahu orangnya seperti apa. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Ya, jadi itu kuncinya guys. Kalau kalian nyari IO, sebisa mungkin kalian datang, kalian ajak ngomong IO-nya. Jangan kalian ngomong budget dan lain-lain dulu, nggak perlu. Kalian ajak ngomong aja dulu. Kira-kira orangnya tuh enak nggak diajak ngomong, terus enak nggak diajak kerja, portofolionya gimana. Karena IO itu kadang bisa bagus, karena yang punya acara juga rekeningnya bagus. Makanya acaranya bagus. Ada IO yang cuman bisa kayak ngomong, nih kalian coba cari kesini, udah gitu aja. Tapi ada IO yang mau ngikut rempong kalian, kayak kalian kesini ngikut, cari baju dia juga bisa ngasih saran. Tapi kalau di pameran gitu lebih kelihatannya waktu kalian ngobrol ya, maksudnya kan kelihatan ya. Kalau ngobrol sama temen kan kelihatan mana yang kayak nyambung, mana yang enggak. At least dari situ aja udah kelihatan kita bakal memprepare ini sepanjang 1 tahun. Kalau sama orangnya enggak
connect atau kayak Benar. susah ya ngomong sama dia. Apalagi kalau misalnya sampai malam, ya kan IO itu kan sudah menjelaskan ke berbagai orang dan sudah banyak kan, pasti kan dia juga udah capek gitu loh. Nah ketika kalian mencoba ngomong sama mereka dengan kondisi udah malam dan mereka masih bisa ngomong enak sama kalian, itu berarti mereka profesional. Jadi meskipun ketika kamu hari H acaranya kan pasti padat kan, hektik, capek, tapi kalau orangnya itu masih bisa kalem, orangnya masih bisa ini apa ya, masih bisa compose gitu kan, kita percaya gitu acara kita pasti bisa berjalan. Nah itu kita nyari IO di situ. Hari kedua kita mikir ya, jadi misalnya kita pun dari 50 IO di pameran itu kita seleksi, kita cuma punya 25 ya, misalnya 25, terus hari itu kita mikir yang positif itu kira-kira 3 besar aja yang mana. Hari ketiga kita bener-bener ngajakin ngomong yang deep. Kita datang lagi dari pagi lagi, kita ngajak ngomong deep, kita jelasin kita mau acaranya kayak apa, kita ini orangnya seperti apa. Ada beberapa yang tegas, terlalu tegas, tapi kita takut kitanya nggak crash. Kita crash karena kalau kita crash dia juga crash kan bahaya. Oh itu juga kita nego di hari ketiga masalah harganya, bonusnya. Oh itu penting. Iya itu penting guys. Jadi terpilihlah IO-nya kita, yaitu cara IO itu juga kerja cepat atau enggak kan tergantung kitanya juga. Betul. Gitu. Sebelum kita milih IO-nya pun kita udah punya venue, kita udah punya vendor yang kita mau, yang kita tahu udah masuk budget. Pokoknya dalam waktu 1 minggu kita langsung visit venue. Habis visit venue kita langsung rampungin bagian rundown acara. Soalnya kita mungkin lebih udah punya vision ya. Maksudnya ada kan yang mungkin teman-teman di luar sana ada yang satunya mau outdoor, satunya mau indoor misalnya kayak gitu. Tapi intinya semua gambaran besarnya tuh kita visionnya sudah satu, jadi cepat. Maksudnya kurang lebih kayak gini dan kita bisa ngomong gitu loh sama dia, oh maunya gini. Jadi mereka juga enak kan, oh udah ngerti, daripada harus ini mencoba kalian suka ini enggak, mereka juga kerjaannya terhambat. Iya benar. Di bulan April tahun 2020 persiapannya kita itu udah 75%. Tapi untuk acara yang masih jauh dan kita sudah 75%, menurutku itu pencapaian yang luar biasa. Kita cepat kerjanya, jadi enak. Ini ada poin-poin yang sebenarnya Mario kelewatan waktu dia mau milih. IO-nya sempat nunjukin kayak dia orangnya detail banget, visual. Jadi biasanya kita kalau video itu ada take, literally ada take shot yang kayak apa sih namanya, perintilan itu loh. Si invitation lah, bla bla bla. Flat lace. Nah itu orangnya tuh kayak sampai memperhatikan seperti itu. Nanti flat lace-nya gimana segala macam. Oh kalau kalau misalnya ini dekornya harus tambahin gini. Maksudnya orangnya detail gitu loh. Dan dia is a perfectionist one gitu. Kalau Angie kan kayak ya terserah lah, yes, iya gitu loh. Aku tuh lebih gitu. Dia senang banget. Yang lebih dominan persiapan adalah aku. Yang lebih seret aku gitu. Meskipun kita weddingnya masih lama, di atas 6 bulan, tapi kita itu meeting terus loh. Iya, malah sebenarnya kita di awal-awal tuh banyakin kerjanya, enak repot di depan, tapi nanti rasanya semakin deket itu kayak oh tinggal ini. Ya, teman-teman kita juga kebanyakan itu kasusnya itu sama. IO-nya itu kalau nikahannya masih 6 bulan ke atas biasanya nggak terlalu diperhatikan. Biasanya kalau nikahannya 6 bulan lagi itu baru bener-bener difokusin ke pasangan itu. Mending yang bisa selesaikan sekarang, biar kayaknya semakin deket itu semakin enteng gitu loh. Tinggal sisa ndredeg aja mau hari udah gitu. By the way ini kita kenal deket banget karena si Kokonya tuh super baik, karena kita udah ngobrol-ngobrol sering sama si Koko. Jadi
apa ya, kayak kita udah kayak temen lah gitu loh. Nah kita emang nyarinya IO itu yang seperti itu. Nggak tahu sekarang ngapain kan. Coba telepon. Deketin lah. Halo. Halo Go. Sibuk gak kok? She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see